Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, saudara-saudara semua yang masih menyaksikan di channel saya Al-Aibi Sultan Salam. Kali ini spesial banget. Jadi saya punya segmen, salah satu segmen di YouTube saya namanya Ngobak Tambak. Itu singkatan, ada kepanjangannya. Ngobrol kocak tapi bermakna. Iya, Masya Allah. Subhanallah. Jadi saat ini nih teman-teman semua, saudara-saudara semua, saya sedang bersama salah satu sosok yang inspiratif, Masya Allah, panutan juga, yakni Bapak Haji Mustaqim Marzuki SAG MPD. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah Pak Ayub, pagi hari ini kita merasakan cukup segar ya, karena Alhamdulillah memang ya. kita berada di Di Lembang. tempat yang spesial. Iya, spesial. Spesial. Ketika semalam kita melaksanakan kegiatan yaitu membersamai anak-anak kita kelas 12. Iya. Kita lepas secara utuh untuk melanjutkan cita-cita mereka. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya, kita ini tempatnya luar biasa, yakni sedang di Lembang, di Villa Fun House tepatnya gitu, Pak Haji. Tadi dijelasin sama Pak Haji, yaitu ada acara pelepasan kelas 12 SMK Teknologi Atakwa 4. Baik Pak Haji, jadi saya cuma pengen nanya-nanya dikit nih. Iya, terkait yang saat ini sedang dijalani dan juga target ke depannya begitu ya. Iya. Saat ini Pak Haji berada atau sedang menjadi anggota Dewan DPRD Kabupaten Bekasi, benar? Betul, betul, Masya betul. Allah. Alhamdulillah masih diberikan amanah ini Masya oleh Allah. masyarakat dan Allah masih memberikan kepercayaan. Masya Doakan kami agar kami tetap istiqomah, Amin. dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah. Di komisi berapa sih kalau boleh tahu, Pak Haji? Iya, ada oleh partai kami diamanahkan di Komisi 2. Komisi 2 membawahi bidang Membawahi Kominfo, Kominfo. yaitu tentang teknologi ya, pemutahiran data yang ada di Kabupaten Bekasi. Terus ada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perdagangan dan Pasar. Masya Allah, padat juga ternyata ya komisi Ada 2 ya. ada 9 apa sih namanya, mitra kerja kita dengan Masya dinas Allah. terkait. Sampai 9 ya 9. di komisi 2 ya. Wah, luar biasa, Masya Allah. Pak Haji, ini jabatan yang diemban ini yang pertama kali jadi dewan atau udah keberapa kali sih? Nah ya, teman-teman juga kata pada harus tahu tahu ini. ya, betul. Belum tahu soalnya nih. Belum Bagaimana tahu, ya. Saya pernah diamanahi 5 tahun yang lalu diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan amanah oleh masyarakat Hingga sekarang? membersamai untuk yang keduanya sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah tahun ini juga di 2024 kita dicalonkan kembali, Ustaz. Oh, gitu. Untuk menjalankan Jangan amanah. dibocorin dulu. Ntar saya pengen nanya soalnya tentang itu. Oh, gitu. Oke, Gitu. oke. Jadi ini yang kedua. Yang kedua, Masya Allah. setelah 10 tahun. Tapi pada periode pertama saya berada di Komisi 3. Komisi 3. Iya, yang membersamainya itu dinas-dinas terkait, yaitu infrastruktur, pembangunan dan lain sebagainya. Iya. Ah. Jadi dengan 2 periode yang sudah amanah itu diemban dengan 2 komisi yang berbeda seperti Dengan itu ya. komisi yang berbeda. Masya betul. Allah. Jadi intinya ini udah pengalaman banget dah. Gitu ya, kurang lebih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah semangat juga buat kami bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Insya Allah bisa sebaik-baiknya, karena kalau nggak baik nggak mungkin nambah periodenya, kan begitu ya? Ya, betul, karena jabatan adalah amanah. Amanah. Sebetulnya Ya itu Allah, intinya, mah. intinya itu ya. Dimanapun kita berada, ketika kita bisa menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan bermanfaat. Kenapa? Semboyan hidup saya yang selalu saya ungkapkan, setiap orang bertanya, khairun nas anfa'ul linnas. Masya Itu Allah. aja sebetulnya. Berangkat dari situ. Iya, jadi berangkat ya. dari situ. Apapun Dimanapun ya. Apapun saya dimanapun ditempatkan oleh teman-teman, diamanahkan di mana, ya kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Allah yang menentukan semuanya itu. Masya Allah, udah saya kata tadi ya, sosok yang inspiratif, inovatif, emang panutan kita. Terlihat ya dari cara beliau berbicara, cara beliau memotivasi kita, begitu kurang lebih. Pak Haji, Masya Allah. Pak Haji nih, jadi teman-teman semua, saudara-saudara semua yang nonton di channel saya nih, jadi Haji Mustaqim ini
ini apa baik dah ibaratnya dipegang. Apa Beliau anggota dewan, beliau seorang guru, beliau seorang kepala sekolah, beliau pendakwah juga. Apalagi dah tuh. Banyak banget pokoknya ya. Banyak insya Allah. Apapun yang kita bisa kerjakan ketika pekerjaan itu bisa memberikan manfaat buat masyarakat, buat umat, buat dakwah, kita jalankan. Masya Allah. Intinya seperti itu. Dan ketika amanah itu sampai, harus siap untuk menjalankannya ya. Insya Allah seperti itu. Masya Allah, baik. Ya, teman-teman semua, saudara-saudara semua yang masih terus menyaksikan di channel saya Al Ayyubi Salam. Kita masih bersama Bapak Dewan kita, anggota DPRD, anggota legislatif Kabupaten Bekasi, yakni Bapak Haji Mustaqim Marzuki SAG MPD. Tinggal beliau udah pada tahu kali ya, cuman kita jelasin lagi, daerah Tambun Utara, pokoknya begitu ya. Masya Allah. Sekarang kalau tadi kita tanya-tanya tentang yang saat ini sedang dijalankan, saya pengen tanya nih, 2024 bentar lagi kita masuk tahun politik. Apa sih kira-kira rencana di 2024? Coba dong kasih tahu ke teman-teman saudara-saudara semua yang lagi nonton. Ya, di 2024 tahun mau ngapain? 2024 ini ya partai masih memberikan amanah kepada saya untuk maju kembali mengikuti perhelatan pertarungan. Nah, kita tinggal menjemput takdir, Ustaz. Jemput takdir aja gitu kan. Karena memang semuanya sudah ada catatan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatat. Nah, yang penting kita ikhtiar. Bagaimana kita mencari konstituen untuk bisa memilih kita, walaupun kita memang sudah banyak melakukan kerja-kerja yang bisa bermanfaat buat masyarakat tentunya. Jadi ketika ada amanah itu siap menghampiri, insya Allah siap menjalani juga ya. Insya Allah ya. Menjalani. Prosesnya semua diikutin lagi gitu ya. Betul. Masya Allah. Jadi teman-teman saudara-saudara semua nih, kita kalau milih pemimpin memang nggak bisa yang asal pilih begitu kali ya. Betul. Haji ya. Jadi kalau kata orang Betawi, jangan beli kucing dalam karung. Nah itu ya, belum tahu bagaimana kinerjanya, integritasnya gitu ya. Karena biasanya ya insya Allah kita tidak banyak janji, tapi apa yang bisa kita kerjakan ketika amanah itu sampai kepada kita. Masya Allah, benar. Insya Allah ini mah udah teruji, udah berpengalaman gitu ya. Insya Allah. Iya. Terus 2024 itu kan kalau misalnya amanah nyampenya sebagai dewan lagi, ya kali bosan gitu ya. Kalau bosan naik kali ya ke Kabupaten Bekasi 1 gitu. Gitu. Ya kita bagaimana kalau ada terkait hal itu? Kalau memang diminta oleh masyarakat, mau tidak mau, siap tidak siap, sebagai kader partai, sebagai kader dakwah ya samina wa ta'na kita. Samina wa ta'na. Kenapa? Karena dimanapun, sekali lagi saya ungkapkan, ini adalah sebuah amanah yang akan kita jalani gitu kan. Seperti itu. Yang penting keberadaan kita adalah memberikan manfaat yang luas buat masyarakat. Masya Intinya Allah, kayak gitu. Benar sekali. Jadi udah dengar ya jawabannya. Jadi beliau ini siap apapun amanah yang siap yang bakal menghampiri, siap insya Allah gitu insya ya. Insya Allah siap. Karena iya jalurnya udah ada. Almarhum abang beliau, iya. Almarhum beliau merupakan mantan dari Bupati Bekasi, Masya Allah. Tahun 2007 ya pada saat itu ya? 2007-2012. 2007-2012, Masya Allah. Jadi kalau misalnya nih turun ke adiknya ini ya, ke adeknya, ya udah wajar banget dah. Karena jalurnya udah ngikutin gitu. Wajar dan tidak wajarnya adalah masyarakat yang akan menilai. Intinya seperti itu. Kita cuma bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh teman-teman kita, oleh kiada kita, oleh pimpinan kita. Intinya seperti itu. Masya Allah, gitu tuh. Udah jelas banget ya. Jadi kalau kita nanya nih ya ke calon pemimpin yang emang tujuannya pengen cari jabatan, nggak mungkin keluar jawaban yang kayak gitu tuh. Iya, karena ini emang kita, samping saya ini tujuannya untuk syiar dakwah, untuk mengemban amanah rakyat gitu. Makanya kita dengar jawaban yang bagus banget tadi. Masya Allah, ajib banget dah. Iya. Teman-teman semua, saudara-saudara semua yang masih menyaksikan di channel saya Al Ayyubi Salam, saya masih bersama dengan Pak Haji Mustaqim Marzuki SAG MPD, merupakan anggota Dewan Kabupaten Bekasi. Ya. Pak Haji, berikutnya nih, di 2024 besok banyak banget pemilih dari generasi
muda dari generasi milenial maupun Gen Z atau generasi Z. Artinya pemilih-pemilih muda nih yang baru memilih, yang baru mengikuti pemilu pada 2024 besok. Apa sih, kasih pesan dong? Kasih pesan buat mereka yang nonton nih yang masih muda. Pesan bagaimana kita untuk mengikuti pemilu yang akan datang 2024, bagaimana untuk pemilih baru nih? Untuk para pemilih baru atau pemilih milenial di tahun 2024, tentunya kita berharap anak muda ini tahu, anak muda ini bisa membaca, anak muda ini bisa melihat, ya. Jadi tidak asal gitu kan. Kalau kita mau memilih seorang pemimpin, tentunya harapan kita seperti itu. Ketika dia menjatuhkan pilihannya, mereka harus tahu siapa yang akan mereka pilih. Siapa yang mereka pilih, itu yang paling penting. Jangan sampai nanti menyesal, oh si Fulan kita pilih, tahu-tahu tidak sesuai dengan harapan kita. Iya Kita tuh. tahu bahwa pemuda ini mempunyai harapan yang begitu besar dan mempunyai cita-cita yang begitu tinggi. Keinginan mereka, ya, dengan pilihan mereka ini, oh saya inginnya pemerintahan seperti ini. Karena kita tahu, ya, pemuda itu atau milenial itu adalah generasi penerus 5-10 tahun yang akan datang, yang mereka yang akan menggantikan posisi kita nantinya ke depan. Jadi mereka harus tetap belajar, ya, belajar dan belajar. Bagaimana caranya? Kita lihat, ya, banyak contoh, banyak teladan, banyak juga yang kita angkat menjadi seorang pemimpin, tiba-tiba di perjalanan mengecewakan kita. Makanya yang paling penting kita lihat jejak rekam jejak, rekam jejak dari siapa yang akan dipilih untuk di 2024. Ingat, anak muda jangan salah, ya. Jangan salah pilihan. Ya. Masa depan ada di tangan kalian. Itu dia. Cuma berapa detik tuh, cus, selesai, gitu kan. Jadi, Pak Haji, banyak banget pemilih pemula, pemilih muda itu yang pada akhirnya kecewa karena calon yang dia pilih itu mengecewakan harapan dia begitu, mematahkan harapan dia gitu ya. Jadi emang kudu selektif banget gitu ya. Betul, Gagasan yang dijual oleh para anggota dewan, nah itu tuh yang kita cermati. Tapi bukan cuma gagasan doang, melainkan yang udah teruji kali gitu ya. Kalau simpelnya saya ngomong begitu, yang udah teruji, berpengalaman. Gitu ya Pak Haji ya, kurang lebih ya. Betul. Masya Allah. Kenapa? Jangan tergiur oleh janji-janji yang diucapkan, jangan tergiur karena gara-gara uang sedikit mereka beralih pilihan, padahal ada calon yang kita anggap bagus dan mampu mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Itu intinya Mas, betul. Masya Allah. Iya. Teman-teman semua, rekan-rekan semua, saudara-saudara semua yang masih menyaksikan di channel saya Al Aib Bison Salam, tadi udah jelas banget tuh ya. Itu tadi pesan-pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Dewan kita gitu, guru kita terkait dengan para pemilih mula, para pemilih muda yang 2024 nanti akan mengeluarkan suaranya dalam pesta demokrasi 2024 begitu ya. Banyak banget poin-poin yang bisa kita ambil, inti-inti yang bisa kita ambil dari guru kita ini. Iya, saya manggil apa aja deh, emang beliau juga apaan aja soalnya. Apaan aja gitu ya, Masya Allah. Tapi Pak Haji, kasih pesan terakhir dong. Kalau tadi buat generasi muda, nah sekarang lebih ke umum sifatnya nih untuk para pemilih 2024 nanti, bukan cuman yang pemula, untuk semuanya, buat emak-emak, buat para pemuda, juga buat para bapak-bapak dan seterusnya. Pokoknya untuk umum dah yang bakal mengeluarkan suaranya besok di pemilu 2024. Bagaimana? Oke, pesan saya kepada para pemilih baik pemuda, emak-emak, bapak-bapak di tahun 2024. Yang pertama tentunya kita pelajari calon yang akan kita mimpin. Kalau saya meminta, pelajari saya, pelajari kami, ya. Ketika bapak, ibu, anak muda sudah tahu tentang kami, silakan, gitu kan. Kalau bapak suka, silakan pilih kami. Kalau tidak suka, doakan kami. Insya Allah kita akan terus berjuang, ya. Kalau Allah takdirkan kami terpilih kembali di tahun 2024, tetap kita berjuang untuk masyarakat kita, untuk memberikan perbaikan-perbaikan baik di tingkat pemerintah yang ada, yang tentunya ini adalah sebuah amanah yang sangat besar.
Karena kita tahu bahwa anggota dewan adalah tugasnya cuma 3, Ustadz. 3 doang? 3 doang. Simpel banget ya? Apa aja sih? Yang pertama kita suruh membuat budgeting, anggaran ya. Kenapa? Karena anggaran di kabupaten kita ini 6,7 T. Walaupun kita tahu bahwa kebutuhan anggaran untuk membangun Kabupaten Bekasi itu 40 triliun. Bayangkan kalau dari 23 kecamatan masing-masing, satu kecamatan itu meminta dibangun kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Bekasi itu kurang lebih dari 10 triliun baru bisa ngebangun dengan baik. Tetapi memang masih kekurangan pembangunan, banyak defisit. Yang kedua, tugas kita adalah menampung aspirasi masyarakat. Itu cuma 2 ya. Yang kedua, menampung aspirasi. Apapun yang mereka sampaikan kepada kita akan sampaikan untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Bekasi. Yang ketiga adalah kontrol. Ini yang paling penting ya, kontrol sudah sejauh mana anggaran yang kita bicarakan, kita programkan, kita anggarkan bersama legislatif dan eksekutif, ketok-ketok palu, sejauh mana nih anggaran berjalan atau tidak, gitu kan? Pembangunan berjalan atau tidak? Kalau tidak, kenapa tidak berjalan? Nah, itulah fungsi kita sebagai anggota dewan, yaitu ngontrol pembangunan yang ada di kabupaten. Makanya cuma 3. Satu, pertama membuat anggaran, yang kedua adalah mengawasi, controlling tadi ya. Yang ketiga adalah menampung aspirasi, masukan. Maka dewan ini harus siap menerima. Makanya pelayanannya Ustadz itu kurang lebih ya hampir 1 kali 24 jam. Makanya saya izin sama istri saya ya, sama anak-anak saya, kalau jarang ketemu sering melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah ya. Semoga mereka-mereka yang tercinta, yang sayang, ikhlas ya, merelakan suaminya untuk bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita berharap ketika kita diberikan amanah ini, kita dapat berkontribusi untuk memperbaiki ya, terutama infrastruktur yang ada di Kabupaten Bekasi dan semuanya lah yang ada di sini. Banyak hal yang perlu kita perhatikan. Makanya terima kasih istriku tersayang, anak-anakku tercinta, agar kamu semua itu bisa mengikhlaskan abinya untuk mewakafkan dirinya, membangun Kabupaten Bekasi, membangun dakwah, membangun semua apa yang bisa kita kerjakan berlandaskan cinta. Ya, berdasarkan cinta. Mudah-mudahan menjadi sebuah amal soleh. Dan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah, teman-teman semua udah dengarkan tuh ya betapa luar biasanya nih kita punya anggota dewan, iya. Nasihatnya luar biasa, nggak kalah dah sama Mario Teguh pokoknya luar biasa, sangat-sangat sosok yang inspiratif, apalagi untuk kalangan kaum muda seperti itu. Iya. Baik, teman-teman semua, saudara-saudara semua yang masih menyaksikan di channel saya Al Ayyubi Salam. Inti dari video ini banyak banget yang bisa kita ambil, terutama dari Bapak Dewan kita yang luar biasa. Kenapa sih beliau bisa berbicara seperti itu? Karena beliau udah berpengalaman, beliau juga memang pendakwah ya, seperti itu ya. Jadi apa kata-kata yang keluar dari beliau tuh Masya Allah, sungguh luar biasa, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, juga menjadi bahan pengingat untuk kita semua, terutama di kalangan anak muda. Iya. Sebelum saya tutup, saya punya pantun ini. Silakan. Boleh pantun ya? Boleh. Iya, pantun. Saya punya pantun. Begini Pak bunyinya. Bikin sambal pakai terasi. Cakep. Ke pasar bareng Empok Yuki. Cakep. Hai warga Kabupaten Bekasi, nyok pilih Bang Mustaqim Marzuki. Wah, Masya Allah. Semangat. Keren gak itu pantun? Keren. 24 karat. Wah. 24 karat. Boleh saya contek tuh nanti. Wah, siap. Kasih nih. Biar buat
apa nanti ketika kita bertemu Bertemu. pertemuan ya bisa buat Siap. tambahin lagi Tambahin lagi. Siap, biar Mas biar Ebi. lebih inilah biar hafal maksudnya Oh, iya, gitu. siap, Biar iya. kita nanti tinggal kita hafalkan. Siap. Siap. Baik, teman-teman semua, saudara-saudara semua yang masih menyaksikan di channel saya Al-Bizon Salam, kita ucapkan terima kasih yang tak terhingga ini. Terima kasih banyak kepada Bapak guru kita, dewan kita, ustadz kita, Pak Haji kita, yakni Pak Haji Mustaqim Marzuki SAG MPD udah menyempatkan waktunya untuk saya tanya-tanya ini sebagai edukasi untuk para pemilih di 2024 nanti gitu. Ngomong-ngomong akun sosial medianya apa aja sih? Punya channel YouTube ada? Ada YouTube, Instagram ada? ada Instagram, Facebook ada? Facebook ada. Ntar saya cantumkan di sini. Iya. Jangan lupa kita ikuti dah. Kita follow Siap. nih dan juga kita subscribe YouTube-nya dari Bang Dewan kita. Masya Amin, Allah. amin, Iya, amin. iya, iya. Siap. Sekali lagi terima kasih Pak Haji udah nyempatin waktunya untuk saya tanya-tanya biar Pak Haji sehat terus bisa. Amin ya Allah. Yang pertama bisa menyelesaikan amanah hingga 2024 nanti. Amin. Insya Allah jika amanah itu nyampe di 2024 hingga 2029, Insya Allah Allah berikan kemudahan dan kelancaran Amin, segalanya. ya Allah, Amin amin. ya Allah. Juga teman-teman semua jangan lupa di like video ini kalau suka dan juga di subscribe terutama yang belum dan juga di share karena ini banyak banget manfaatnya ini video ya. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang saya ucapkan juga Bapak Dewan kita. Kami berdua pamit karena tentu yang benar datangnya hanya dari Allah dan yang salah hanya dari diri kami. kita sendiri. Diri kita sendiri. Allahumma fiqh ila qomit tarik bila hitaufiq wal hidayah wa ridha ilaihi tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.